Prabowo Subianto Djoyohadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta, sebagai putra dari pasangan Sumitro Djoyohadikusumo, seorang ekonom terkemuka, dan Dora Sigar. Sejak usia dini, Prabowo telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia militer. Di saat anak-anak seusianya asyik bermain, Prabowo kecil seringkali terlihat tenggelam dalam buku-buku sejarah perang dan biografi tokoh-tokoh militer ternama. Ia terpesona oleh kisah-kisah kepahlawanan dan strategi perang yang rumit, membayangkan dirinya suatu hari nanti berdiri di garis depan, memimpin pasukan dengan gagah berani. Cita-cita menjadi prajurit bukan sekadar angan-angan baginya, melainkan sebuah tujuan hidup yang mulai terpatri kuat dalam benaknya. Lingkungan keluarga yang intelektual tidak menghalangi Prabowo untuk mengembangkan minatnya tersebut. Ayahnya, meskipun seorang akademisi, tidak pernah memaksakan Prabowo untuk mengikuti jejaknya di bidang ekonomi. Sebaliknya, Sumitro memberikan kebebasan bagi putranya untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya sendiri. Dukungan ini semakin memperkuat tekad Prabowo untuk mengabdikan dirinya di dunia militer. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan keluarga, membaca berbagai literatur tentang taktik perang dan kepemimpinan militer. Setiap halaman yang ia baca seolah menyalakan api semangat dalam dirinya, membakar keinginan untuk suatu hari nanti menjadi seorang pemimpin militer yang disegani. Selain membaca, Prabowo juga gemar menonton film-film bertema perang. Ia terinspirasi oleh keberanian para prajurit dan kecerdikan para jenderal dalam menghadapi musuh. Setiap adegan pertempuran yang ia saksikan semakin mengukuhkan keinginannya untuk menjadi bagian dari dunia tersebut. Ia membayangkan dirinya mengenakan seragam militer, memimpin pasukan, dan berjuang demi kehormatan bangsa. Impian ini menjadi motivasi utama dalam setiap langkah yang ia ambil, membentuk karakter dan kepribadiannya sejak usia dini. Di sekolah, ketika guru menanyakan tentang cita-cita murid-muridnya, Prabowo dengan tegas menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang tentara. Jawaban ini seringkali mengundang decak kagum dari teman-temannya, yang mungkin memiliki cita-cita yang lebih umum seperti dokter atau insinyur. Namun, bagi Prabowo, menjadi tentara adalah panggilan jiwa yang tidak bisa ditawar. Ia merasa bahwa hidupnya ditakdirkan untuk berada di medan perang, membela tanah air dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Cita-cita ini bukan hanya sekadar impian masa kecil, tetapi sebuah komitmen yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Kecintaannya pada dunia militer juga tercermin dalam permainan masa kecilnya. Alih-alih bermain layaknya anak-anak lain, Prabowo sering mengajak teman-temannya bermain perang-perangan, di mana ia selalu berperan sebagai komandan. Ia mengatur strategi, membagi peran, dan memimpin pasukannya dengan serius. Permainan ini bukan hanya sekadar hiburan baginya, tetapi juga latihan awal dalam mengasah kemampuan kepemimpinan dan taktik militernya. Melalui permainan ini, ia belajar tentang pentingnya kerjasama tim, disiplin, dan keberanian, nilai-nilai yang kelak menjadi dasar dalam karir militernya. Orang tua Prabowo menyadari minat besar putra mereka terhadap dunia militer. Meskipun mereka awalnya berharap Prabowo mengikuti jejak ayahnya di bidang akademis, namun melihat tekad dan semangatnya, mereka akhirnya memberikan dukungan penuh. Mereka memahami bahwa setiap anak memiliki jalan hidupnya sendiri, dan bagi Prabowo, jalan itu adalah menjadi seorang prajurit. Dukungan dari orang tua ini menjadi sumber motivasi tambahan bagi Prabowo untuk mengejar cita-citanya tanpa ragu. Ia merasa bahwa dengan restu dan dukungan dari keluarganya, tidak ada halangan yang tidak bisa ia atasi untuk mencapai impiannya. Seiring bertambahnya usia, Prabowo semakin menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-citanya, ia perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ia mulai mengasah fisiknya melalui berbagai latihan, seperti berlari, push-up, dan sit-up, untuk memastikan bahwa tubuhnya siap menghadapi tantangan fisik yang akan datang. Selain itu, ia juga melatih kedisiplinan dan ketahanan mentalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang menuntut komitmen dan konsistensi. Persiapan ini ia lakukan dengan penuh dedikasi, menyadari bahwa menjadi seorang tentara bukanlah hal yang mudah dan memerlukan persiapan yang matang. Di sekolah, Prabowo dikenal sebagai siswa yang serius dan berdedikasi. Meskipun ia memiliki minat yang kuat di bidang militer, ia tidak mengabaikan pelajaran lainnya. Ia menyadari bahwa pengetahuan umum dan kecerdasan intelektual juga penting bagi seorang pemimpin militer. Oleh karena itu, ia berusaha untuk berprestasi di semua mata pelajaran, menunjukkan bahwa ia adalah individu yang seimbang dan kompeten.
Guru-gurunya sering memuji etos kerjanya dan melihat potensi besar dalam dirinya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selain prestasi akademis, Prabowo juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung cita-citanya. Ia bergabung dengan organisasi kepemimpinan dan klub debat untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum dan berpikir kritis. Ia juga, sejak kecil, Prabowo Subianto dikenal sebagai anak yang penuh semangat dan memiliki kepribadian yang tegas. Ia bukan tipe anak yang mudah menyerah, dan hal ini terlihat dalam kesehariannya. Jika ia menginginkan sesuatu, ia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kedisiplinan yang kuat sudah tertanam sejak kecil dalam dirinya, terutama karena ia tumbuh di lingkungan keluarga akademisi yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan kedisiplinan. Meski berasal dari keluarga terpandang, Prabowo tidak dimanjakan oleh orang tuanya. Ia diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab sejak dini. Di sekolah, Prabowo adalah sosok yang ambisius dan tidak pernah setengah-setengah dalam menjalani sesuatu. Ia memiliki minat yang tinggi dalam pelajaran sejarah dan politik, yang sering membuatnya terlibat dalam diskusi panjang dengan guru-gurunya. Ia ingin memahami bagaimana negara-negara besar di dunia mempertahankan kedaulatannya dan bagaimana strategi perang digunakan dalam berbagai pertempuran. Gurunya seringkali kagum dengan pemikirannya yang tajam dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Selain akademik, ia juga sangat aktif di luar kelas. Prabowo gemar membaca buku-buku tentang kepemimpinan dan strategi perang. Salah satu tokoh yang sangat ia kagumi adalah Napoleon Bonaparte. Ia terinspirasi oleh bagaimana Napoleon mampu menaklukkan Eropa dengan strategi militer yang brilian. Buku-buku seperti The Art of War karya Sun Tzu juga menjadi bacaan favoritnya. Ia meyakini bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Namun, bukan berarti Prabowo tidak pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Ada beberapa mata pelajaran yang sulit baginya, seperti matematika dan fisika. Tetapi, alih-alih menyerah, ia justru semakin gigih untuk menguasainya. Ia sering meminta bantuan guru atau teman-temannya untuk menjelaskan konsep yang sulit dipahami. Ia belajar hingga larut malam, memastikan bahwa ia memahami setiap materi yang diajarkan. Baginya, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Selain itu, Prabowo juga memiliki jiwa kepemimpinan yang mulai terlihat sejak usia dini. Ia sering dipercaya menjadi ketua kelompok dalam berbagai tugas sekolah, dan teman-temannya merasa nyaman dipimpin olehnya. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mendengarkan pendapat orang lain. Kepemimpinan ini semakin terasa ketika ia mengikuti kegiatan pramuka. Di sana, ia belajar tentang kedisiplinan, keberanian, dan bagaimana bertahan di alam liar, semua keterampilan yang kelak sangat berguna dalam karir militernya. Lingkungan keluarga juga berperan besar dalam membentuk kepribadian Prabowo. Ayahnya, Sumitro Djoyohadikusumo, adalah sosok yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat. Ia sering memberikan nasihat kepada Prabowo tentang pentingnya integritas dan keberanian dalam hidup. Ibunya, Dora Sigar, memberikan keseimbangan dengan kasih sayang dan perhatian yang membuat Prabowo tumbuh menjadi pribadi yang kuat tetapi tetap memiliki sisi humanis. Dalam kehidupan sosialnya, Prabowo bukan tipe anak yang suka mencari masalah, tetapi ia juga tidak akan tinggal diam jika melihat ketidakadilan. Ia pernah suatu kali membela seorang teman sekelasnya yang diintimidasi oleh anak-anak yang lebih besar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadapi mereka dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengganggu temannya lagi. Sejak saat itu, banyak teman-temannya yang semakin menghormatinya dan menganggapnya sebagai sosok pelindung. Kepribadiannya yang berani, disiplin, dan penuh semangat membuatnya menonjol di antara teman-temannya. Ia sudah memiliki tekad yang bulat bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang pemimpin di bidang yang ia pilih. Ia ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Semakin bertambahnya usia, Prabowo semakin menyadari bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk mencapai cita-citanya, ia harus bekerja lebih keras dibandingkan orang lain. Dengan semangat yang membara, ia terus melangkah maju, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan membentuknya menjadi sosok yang ia impikan sejak kecil, seorang prajurit yang tangguh dan pemimpin yang dihormati. Di sekolah,
Prabowo Subianto bukan hanya dikenal sebagai anak yang cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga sebagai pribadi yang tegas dan berkarakter kuat. Ia bukan tipe siswa yang suka berbasa-basi atau mencari muka di hadapan guru, tetapi justru sebaliknya, ia sangat kritis dalam berpikir. Jika ada pelajaran yang tidak ia pahami atau ada hal yang ia anggap tidak masuk akal, ia tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan gurunya. Sikapnya ini membuat beberapa guru mengaguminya, tetapi ada juga yang merasa bahwa Prabowo terlalu berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Dalam pelajaran sejarah, Prabowo selalu menjadi siswa yang paling aktif. Ia dapat mengingat dengan baik tanggal-tanggal penting dalam sejarah dunia, dari Perang Dunia hingga revolusi besar di berbagai negara. Tidak jarang, ia bahkan lebih tahu detail suatu peristiwa daripada yang diajarkan di dalam buku. Ketika guru menerangkan tentang Perang Kemerdekaan Indonesia, Prabowo tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menghubungkan materi tersebut dengan strategi perang yang ia baca dari buku-buku luar negeri. Pak, kalau kita bandingkan strategi gerilya Jenderal Sudirman dengan strategi perang Mao Zedong di Tiongkok, ada kesamaan yang cukup menarik, bukan? Tanyanya dalam suatu diskusi di kelas. Gurunya terdiam sejenak, lalu tersenyum kagum. Kamu membaca jauh lebih banyak dari yang ada di buku pelajaran, Prabowo. Meski dikenal serius, Prabowo juga memiliki sisi humor yang membuat suasana kelas tidak selalu kaku. Ia sering melontarkan candaan cerdas yang membuat teman-temannya tertawa. Kalau Napoleon Bonaparte hidup di zaman sekarang, kira-kira dia akan ikut pemilu atau tetap memilih jalan perang? Tanyanya suatu kali dengan nada bercanda. Suasana kelas yang awalnya tegang karena ujian sejarah mendadak mencair. Di luar kelas, Prabowo juga aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kedisiplinan. Ia mengikuti organisasi siswa, menjadi anggota pramuka, dan terlibat dalam olahraga seperti bela diri dan atletik. Dalam pramuka, ia sering menjadi pemimpin regu karena kemampuannya dalam mengambil keputusan cepat. Saat kegiatan perkemahan, ia selalu menjadi orang yang paling siap, mengetahui cara membuat api tanpa korek dan membaca arah dengan melihat posisi matahari atau bintang. Selain itu, ia juga mengikuti latihan baris berbaris dengan semangat tinggi. Setiap langkahnya selalu tegap, matanya lurus ke depan, dan suaranya lantang ketika memberi aba-aba. Prabowo itu bukan anak sembarangan, kata salah satu gurunya kepada rekan sejawatnya. Dia punya aura pemimpin yang alami. Kalau dia masuk militer nanti, saya tidak heran kalau dia akan jadi pemimpin besar. Namun, bukan berarti perjalanan sekolah Prabowo selalu mulus. Ada kalanya ia merasa lelah dan frustrasi, terutama ketika harus menghadapi ujian yang sulit. Tetapi, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha mencari cara untuk mengatasi tantangan yang ada. Jika pelajaran matematika terasa sulit, ia akan meminta bimbingan dari teman-temannya yang lebih mahir. Jika ada tugas yang menumpuk, ia akan menyusun jadwal ketat agar semuanya bisa terselesaikan tepat waktu. Salah satu kejadian yang paling berkesan adalah ketika ia mengikuti lomba pidato di sekolah. Tema pidatonya adalah kepemimpinan dalam sejarah. Dengan penuh semangat, Prabowo berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, keberanian untuk mengambil keputusan, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin bukan hanya sekadar orang yang memegang kekuasaan, katanya di akhir pidatonya, tetapi ia harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tepuk tangan meriah menggema di aula sekolah. Ia tidak hanya memenangkan lomba, tetapi juga mendapatkan penghormatan dari banyak guru dan teman-temannya. Semua pengalaman ini semakin menguatkan tekad Prabowo untuk masuk ke dunia militer. Ia merasa bahwa dirinya sudah ditempa sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin yang disiplin dan bertanggung jawab. Setiap langkah yang ia ambil di sekolah, setiap pelajaran yang ia pelajari, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju impian besarnya. Di tahun-tahun terakhir sekolahnya, Prabowo sudah tidak ragu lagi tentang apa yang ingin ia lakukan di masa depan. Ia ingin masuk akademi militer dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi seorang prajurit yang hebat. Ketika teman-temannya masih bimbang memilih jurusan kuliah, Prabowo sudah bertekad bulat, ia akan menjadi tentara, dan ia akan berjuang untuk tanah airnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya, Prabowo Subianto tidak ragu sedikit pun dalam menentukan langkah selanjutnya. Cita-citanya sejak kecil untuk menjadi seorang prajurit kini semakin dekat dengan kenyataan. Akademi Militer, Akmil, di Magelang adalah tujuannya. Namun,
Ia tahu bahwa untuk masuk ke sana bukanlah perkara mudah. Hanya mereka yang memiliki fisik yang kuat, kecerdasan yang tajam, serta mental yang kokoh yang bisa bertahan dalam seleksi yang ketat. Hari demi hari, Prabowo mempersiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan. Ia berlatih fisik lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berlari mengitari lapangan, melakukan push-up, pull-up, dan berbagai latihan ketahanan. Ia tahu bahwa dalam dunia militer, fisik yang prima adalah segalanya. Selain itu, ia juga memperdalam wawasan militernya dengan membaca buku-buku strategi perang dan sejarah kepemimpinan militer. Ia ingin masuk Akmil bukan hanya sebagai prajurit biasa, tetapi sebagai calon pemimpin yang benar-benar memahami arti perjuangan. Ketika hari seleksi tiba, Prabowo menghadapi berbagai ujian berat, mulai dari tes akademik, tes psikologi, hingga tes fisik yang menguras tenaga. Beberapa peserta seleksi mulai kelelahan saat harus berlari berkilo-kilometer di bawah terik matahari, tetapi Prabowo tetap tegak dengan langkah-langkah yang mantap. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan sedikit pun. Baginya, ini adalah ujian awal sebelum memasuki dunia yang lebih keras di akademi. Ketika pengumuman hasil seleksi keluar, namanya terpampang di daftar mereka yang diterima. Ia berhasil, kebanggaan menyelimuti dirinya, tetapi ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan ditempuhnya. Dengan hati yang membara oleh semangat, ia berangkat menuju Akademi Militer di Magelang, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Begitu tiba di Akmil, Prabowo langsung merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tidak ada lagi kenyamanan seperti di rumah. Hari-hari di akademi diisi dengan disiplin ketat, latihan fisik yang melelahkan, dan pembelajaran taktis yang menguji kemampuan berpikir cepat. Para instruktur di sana tidak mengenal belas kasihan. Mereka melatih para taruna dengan keras, memaksa mereka untuk melampaui batas diri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Prabowo dan rekan-rekannya harus sudah bersiap untuk apel pagi. Dari sana, latihan demi latihan dimulai tanpa henti. Ia harus berlari di medan berat, membawa ransel seberat puluhan kilogram, dan menjalani berbagai simulasi pertempuran. Tidak jarang tubuhnya terasa nyaris roboh karena kelelahan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa menjadi seorang prajurit sejati berarti harus bisa bertahan dalam kondisi apapun. Salah satu momen terberat dalam masa pendidikan militernya adalah saat latihan survival di hutan. Ia bersama kelompoknya dilepas di tengah hutan tanpa bekal yang cukup, hanya dengan pisau dan sedikit air. Mereka harus bertahan hidup dengan mencari makanan di alam, membangun tempat perlindungan, dan menghadapi segala tantangan yang ada. Malam-malam di hutan terasa begitu panjang, dengan suara binatang liar mengintai di kegelapan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia menggunakan semua ilmu yang pernah ia pelajari, dari membaca arah dengan bintang hingga berburu makanan untuk bertahan hidup. Selain ujian fisik, kehidupan sebagai taruna juga mengajarkan Prabowo tentang arti kepemimpinan. Ia mulai memahami bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. Dalam beberapa latihan perang, ia sering ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengasah kemampuannya dalam strategi dan taktik militer. Keputusan yang diambilnya dalam latihan seringkali menentukan keberhasilan kelompoknya. Kepribadiannya yang tegas dan disiplin membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Ia tidak pernah meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan sendiri. Jika ada tugas berat, ia akan mengerjakannya bersama-sama, menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pemimpin yang memerintah, tetapi juga yang turun langsung ke lapangan. Di malam-malam yang sunyi di asrama, ia sering duduk sendirian, merenungkan perjalanan hidupnya sejauh ini. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidaklah mudah, tetapi ia tidak pernah menyesal. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi seorang prajurit yang bisa memberikan sesuatu bagi negaranya. Setiap latihan, setiap tetes keringat, dan setiap tantangan yang ia hadapi di Akmil adalah bagian dari pembentukannya. Ia semakin yakin bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi seorang prajurit. Dengan semangat yang semakin membara, ia terus melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang menantinya di dunia militer yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Magelang dengan prestasi yang membanggakan, Prabowo Subianto resmi menjadi seorang perwira muda di jajaran militer Indonesia. Ia merasa bahwa perjuangan sebenarnya baru dimulai. Jika selama di akademi ia diuji dengan berbagai latihan dan disiplin yang ketat,
kini ia harus membuktikan bahwa semua pelajaran itu dapat diterapkan di dunia nyata. Dunia militer bukan hanya soal teori dan latihan di medan buatan, tetapi tentang menghadapi situasi yang tidak terduga, tentang keberanian di lapangan, dan tentang bagaimana mempertahankan kehormatan serta membela negara dengan segala risiko yang ada. Begitu diangkat menjadi Letnan II, Prabowo langsung ditempatkan di satuan pasukan elit. Dari awal, ia tidak ingin menjadi perwira yang hanya duduk di balik meja. Ia menginginkan tantangan yang nyata, medan perang yang sesungguhnya. Ia ingin berada di barisan depan, bersama para prajuritnya, merasakan sendiri bagaimana kehidupan seorang pejuang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika diberi kesempatan untuk bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda Cikal Bakal Kopassus, ia tidak ragu sedikitpun. Dalam masa-masa awal bertugas, Prabowo sering ditempatkan di daerah-daerah konflik. Sebagai seorang perwira muda, ia harus menghadapi berbagai situasi sulit yang menuntut ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Salah satu operasi pertamanya adalah misi penyergapan terhadap kelompok pemberontak yang bersembunyi di hutan belantara. Medan yang berat, cuaca yang tidak menentu, serta ancaman musuh yang selalu mengintai membuat setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Pada suatu malam yang gelap, timnya mendapatkan informasi tentang pergerakan musuh di sebuah desa terpencil. Dengan senyap, mereka bergerak dalam kegelapan, menyusup melalui jalur-jalur yang sulit ditembus. Prabowo, meskipun masih muda, sudah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga bergerak bersama anak buahnya, memastikan bahwa setiap strategi yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Ketika baku tembak tak terhindarkan, Prabowo berada di garis depan. Peluru berdesing di udara, suara ledakan menggema di antara pepohonan. Namun, ia tetap tenang. Ia memberi komando dengan jelas, memastikan bahwa pasukannya tetap dalam formasi yang tepat. Pada akhirnya, misi berhasil. Desa yang sebelumnya dikuasai kelompok bersenjata berhasil diamankan, dan rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa bernafas lega. Prestasinya dalam operasi ini membuat namanya mulai dikenal di kalangan militer. Para atasannya mulai melihatnya sebagai sosok yang bukan hanya memiliki kecerdasan strategi, tetapi juga keberanian yang luar biasa di medan perang. Dari misi ke misi, ia terus menunjukkan kemampuannya, hingga akhirnya pangkatnya mulai naik dengan cepat. Namun, perjalanan karir militernya tidak selalu mulus. Ada kalanya ia menghadapi tantangan dari dalam, baik itu dalam bentuk tekanan dari senior, politik militer, maupun rasa iri dari beberapa pihak yang melihat kenaikannya terlalu cepat. Tetapi Prabowo tidak terlalu memikirkan itu. Baginya, tugas seorang prajurit adalah bertempur dan mengabdi, bukan terjebak dalam permainan politik. Salah satu momen yang paling menentukan dalam kariernya adalah ketika ia mulai mendapatkan perhatian dari Jenderal Besar Soeharto, yang saat itu sudah menjadi Presiden Indonesia. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang sangat selektif dalam memilih orang-orang kepercayaannya. Ia tidak sembarang mengangkat perwira, kecuali mereka yang benar-benar menunjukkan loyalitas dan kemampuan luar biasa. Prabowo mulai mendapatkan tugas-tugas langsung dari Soeharto, yang menguji sejauh mana dedikasinya terhadap negara. Ia diberi tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam operasi militer maupun dalam misi-misi rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang di pemerintahan. Tugas-tugas ini bukan hanya menuntut keberanian, tetapi juga kecerdasan politik dan kemampuan membaca situasi dengan tepat. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai sering berinteraksi dengan keluarga Soeharto, terutama dengan putrinya, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Awalnya, pertemuan-pertemuan ini hanya bersifat formal, tetapi lama-kelamaan, ada ketertarikan yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun, Prabowo tahu bahwa mendekati putri seorang presiden bukanlah hal yang mudah. Ia bukan hanya harus membuktikan dirinya sebagai seorang prajurit yang layak, tetapi juga sebagai seorang pria yang bisa bertanggung jawab. Ia sadar bahwa jika hubungan ini berlanjut ke arah yang lebih serius, ia harus memiliki keberanian yang lebih besar, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menghadapi sosok yang lebih menakutkan bagi banyak orang, Jenderal Besar Soeharto. Bab berikutnya akan membahas bagaimana Prabowo menjalani masa-masa awal hubungannya dengan Titik Soeharto, bagaimana ia menghadapi tantangan dalam hubungan tersebut, dan bagaimana ia akhirnya memberanikan diri untuk menemui Presiden Soeharto untuk meminta restu. Prabowo Subianto tahu bahwa hubungannya dengan Titik Soeharto bukanlah sesuatu yang bisa dijalani tanpa hambatan.
Tidak hanya karena statusnya sebagai anak dari Presiden Soeharto, tetapi juga karena dunia yang mereka jalani sangat berbeda. Titik, seorang wanita dari keluarga yang sangat berpengaruh, dan Prabowo, seorang perwira militer yang keras dan tegas, keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Meskipun begitu, kedekatan mereka mulai terjalin dalam berbagai pertemuan yang lebih sering terjadi seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, pertemuan mereka diadakan di ruang makan resmi, di berbagai acara kenegaraan, atau dalam berbagai pertemuan militer di mana Titik sering mendampingi ayahnya. Namun, Prabowo mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap wanita ini. Titik adalah sosok yang anggun, dengan pandangan yang tajam dan sikap yang tegas. Meski ia lahir dalam keluarga yang sangat terkemuka, Titik memiliki kepribadian yang sederhana dan ramah. Hal inilah yang membuat Prabowo semakin tertarik padanya. Namun, hubungan yang mulai terjalin ini tidaklah mudah. Prabowo, sebagai seorang perwira muda dengan latar belakang militer yang keras, harus menghadapinya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa keluarga Soeharto bukanlah keluarga yang mudah ditembus begitu saja, dan ia pun tidak ingin menumbuhkan kesan bahwa ia menjalin hubungan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kedekatannya dengan orang-orang berkuasa. Ia ingin Titik memilihnya bukan karena status atau kekuasaan, tetapi karena cinta yang tulus. Pada suatu malam, Prabowo memutuskan bahwa sudah saatnya ia berbicara dengan orang yang paling berpengaruh dalam hidup Titik, Soeharto. Ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, untuk meraih hati Titik, ia harus mendapatkan restu dari Soeharto. Ia menyiapkan dirinya dengan segala cara, baik dari sisi mental, fisik, dan juga perkataan yang akan ia utarakan. Pertemuan dengan Presiden Soeharto berlangsung di Istana Negara, di sebuah ruang kerja yang penuh dengan kesan resmi dan ketegasan. Prabowo datang mengenakan seragam dinas militer lengkap dengan pangkatnya yang sudah cukup tinggi. Namun, meskipun penampilannya sudah meyakinkan, Prabowo tahu bahwa tidak ada yang lebih menegangkan dari berbicara langsung dengan Soeharto, seorang presiden yang terkenal dengan ketegasannya. Soeharto, yang dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, memandang Prabowo dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu ingin menikahi putri saya?" tanya Soeharto dengan suara yang berat. Prabowo, yang selama ini terbiasa berbicara dengan tegas di medan perang, kali ini merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Saya mencintainya, Pak. Dan saya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Saya siap menjalani hidup bersama Titik, dalam suka dan duka, dan saya ingin memastikan bahwa saya bisa memberikan perlindungan serta menjaga kehormatan keluarga ini." Soeharto tidak langsung memberikan jawaban. Ia diam sejenak, merenung, lalu berkata, "Jika kamu benar-benar serius, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Hidup dengan Titik bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang bertanggung jawab. Sebagai seorang perwira, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa menghadapinya, tidak hanya sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai seorang suami yang baik. Jangan hanya melihat selembar status, tapi lihatlah semua tanggung jawab yang akan datang." Prabowo mengangguk dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Soeharto adalah ujian besar dalam hidupnya. Jika ia benar-benar ingin bersama Titik, maka ia harus siap dengan segala tantangan yang akan datang, baik dari luar maupun dalam dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Soeharto meminta waktu untuk berpikir. Prabowo merasa cemas, namun ia tetap berharap agar Presiden Soeharto melihat ketulusan dan keseriusannya dalam hubungan ini. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sangat panjang bagi Prabowo. Ia sering merenung, memikirkan masa depannya bersama Titik, dan bagaimana ia bisa menjaga hubungan ini agar tetap kuat di tengah segala tekanan dan tantangan yang ada. Tidak lama kemudian, sebuah surat dari Istana Negara datang kepada Prabowo. Surat tersebut berisi restu dari Soeharto untuk melanjutkan hubungan mereka. Namun, dengan satu syarat, Prabowo harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar prajurit hebat. Ia harus menjadi pria yang layak bagi putri Presiden Indonesia. Prabowo merasa lega, tetapi juga tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak hanya membuktikan cinta kepada Titik, tetapi juga kepada negara yang telah memberikan begitu banyak kesempatan kepadanya. Bab berikutnya akan menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana hubungan Prabowo dengan Titik berkembang, dan bagaimana ia mulai menjalani kehidupan yang lebih serius, dengan segala tantangan yang datang. Setelah mendapatkan restu dari Soeharto,
Prabowo merasa seperti hidupnya memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Meskipun ia telah melalui berbagai ujian dan pertempuran di medan perang, menghadapi kehidupan bersama Titik Soeharto ternyata menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Ini bukan hanya tentang cinta semata, tetapi tentang bagaimana ia dapat menggabungkan dua dunia yang sangat berbeda, dunia militer yang keras dan dunia politik serta kekuasaan yang penuh dengan intrik dan tekanan. Prabowo dan Titik mulai sering menghabiskan waktu bersama, baik di acara-acara resmi, maupun dalam pertemuan pribadi yang lebih intim. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian-impian mereka, dan juga tentang peran mereka dalam sejarah negara ini. Titik, meskipun berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh, ternyata memiliki pandangan hidup yang sederhana dan mendalam. Ia tidak menginginkan kemewahan atau hidup yang penuh dengan perhatian publik. Yang ia inginkan hanyalah hidup bahagia bersama orang yang ia cintai dan bisa berkontribusi dalam bentuk yang lebih besar kepada negara. Namun, di balik kebahagiaan itu, Prabowo tahu bahwa tanggung jawab yang datang tidak hanya akan menuntutnya untuk menjadi suami yang baik bagi Titik, tetapi juga untuk terus mengabdi kepada negara. Sebagai seorang perwira militer, ia tidak bisa menghindar dari tugas-tugas yang penuh risiko. Ketika ia mulai lebih sering dikerahkan dalam operasi-operasi militer besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, Titik seringkali harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya harus pergi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi. Ada saat-saat ketika Prabowo merindukan kebersamaan dengan Titik, tetapi ia tahu bahwa pekerjaannya sebagai seorang prajurit tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh dengan tugas-tugas negara, Prabowo harus menemukan keseimbangan antara karir militernya dan kehidupan keluarganya. Ia berusaha keras untuk menjadi seorang suami yang baik, meskipun waktunya seringkali terbagi antara keluarga dan tugas-tugas negara. Pada suatu malam, ketika Prabowo sedang berada di luar negeri dalam sebuah misi militer, Titik memutuskan untuk menulis surat kepadanya. Surat tersebut berisi ungkapan cinta dan harapan agar mereka dapat selalu bersama meskipun dalam keadaan yang sulit. Titik menulis, "Aku tahu kamu sedang menjalani tugas negara, dan aku sangat bangga padamu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku selalu menunggumu pulang. Kita harus bersama-sama membangun masa depan kita." Membaca surat tersebut, Prabowo merasakan betapa dalam cinta mereka satu sama lain. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta bukan hanya soal kata-kata manis. Cinta harus dibuktikan dengan tindakan dan pengorbanan. Tugas negara yang diembannya bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Baginya, negara adalah ibu pertiwi yang harus ia lindungi, dan untuk itu, ia harus siap menghadapi segala tantangan, bahkan jika itu berarti harus jauh dari orang yang ia cintai. Di tengah kehidupan militernya yang penuh dengan operasi dan perjalanan dinas, Prabowo juga sering mendapatkan pelatihan khusus dari atasannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Latihan-latihan ini semakin mengasah kemampuannya sebagai seorang perwira yang tidak hanya memiliki keterampilan tempur, tetapi juga kemampuan strategis yang diperlukan dalam pertempuran modern. Semua ini membuatnya semakin dihormati dan dipercaya dalam jajaran militer Indonesia. Namun, meskipun begitu, Prabowo tidak bisa menghindari tekanan politik yang datang seiring dengan kedekatannya dengan keluarga Soeharto. Ia sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit antara menjalankan tugas sebagai perwira militer atau terlibat dalam dunia politik yang lebih luas. Sebagai menantu dari Presiden Soeharto, banyak orang yang berharap agar ia lebih terlibat dalam urusan politik, meskipun Prabowo sendiri lebih memilih untuk fokus pada tugas militernya. Prabowo tahu bahwa hubungan dengan Titik Soeharto bukan hanya tentang menjadi pasangan suami istri. Ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan tekanan, dan ia harus siap menghadapi segala bentuk ujian yang akan datang. Ia sadar bahwa kedekatannya dengan keluarga Soeharto membuatnya terlibat dalam dinamika politik yang lebih besar. Namun, ia tetap berkomitmen untuk tetap setia pada tugasnya sebagai seorang prajurit, meskipun dunia yang ia jalani semakin rumit. Kehidupan rumah tangga mereka pun semakin kompleks. Meskipun Prabowo berusaha menjaga keseimbangan, ada saat-saat ketika Titik merasa kesepian karena suaminya harus pergi bertugas dalam waktu yang lama. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan yang biasa. Mereka harus lebih dewasa dalam menghadapi setiap ujian yang datang, dan terus berjuang untuk menjaga rumah tangga mereka tetap kokoh, meskipun tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Namun, di balik semua kesulitan itu, Prabowo merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Cinta kepada Titik bukan hanya soal kebersamaan,
tetapi juga soal tanggung jawab. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi Titik Soeharto membawa dampak yang sangat besar dalam hidupnya, tetapi ia siap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bab berikutnya akan menggambarkan bagaimana hubungan mereka diuji lebih lanjut, ketika Prabowo semakin terlibat dalam dinamika politik yang ada dan semakin dekat dengan berbagai keputusan besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Prabowo Subianto menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya terikat pada dunia militer, tetapi juga pada dinamika politik yang semakin rumit. Menjadi suami Titik Soeharto, yang merupakan putri dari Presiden Soeharto, menjadikannya bagian dari lingkaran kekuasaan yang penuh dengan ketegangan dan keputusan yang mempengaruhi nasib negara. Di setiap langkahnya, Prabowo merasakan betul bagaimana dunia politik menyusup ke dalam kehidupannya. Walau ia berusaha menjaga jarak dari perpolitikan, kenyataannya dunia militer dan politik sulit untuk dipisahkan, apalagi ketika keputusan-keputusan besar diambil oleh orang-orang dekat dengan kekuasaan. Di tengah masa-masa itu, Prabowo seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Sebagai seorang perwira yang taat pada negara, ia harus siap menerima tugas militer yang tidak mengenal waktu. Tugas ini kadang membuatnya harus meninggalkan Titik dalam waktu yang cukup lama. Namun, ia tetap berusaha menjaga keseimbangan dalam kehidupannya, meskipun dalam hati ia merasakan betapa besar beban yang harus ditanggung oleh mereka berdua. Titik, meski tampak sabar, juga merasakan tekanan besar dari statusnya sebagai anak presiden, apalagi dengan intensitas ketegangan yang sering terjadi di sekitar mereka. Suatu hari, Prabowo dipanggil untuk mengikuti sebuah pertemuan penting dengan Soeharto, yang kali ini melibatkan keputusan strategis mengenai sebuah operasi militer yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Prabowo tahu bahwa ini bukan sekadar misi militer biasa, tetapi sesuatu yang akan menguji kesetiaannya pada negara, keluarganya, dan juga integritas dirinya sebagai seorang prajurit. Dalam pertemuan tersebut, ia ditunjuk untuk memimpin pasukan dalam misi besar yang bisa berisiko sangat tinggi. Tugas ini tidak hanya menuntut keberanian fisik, tetapi juga keputusan-keputusan cepat yang bisa menentukan keselamatan banyak orang. Namun, dalam pertemuan itu, ada juga momen yang membuat Prabowo merenung. Soeharto, yang selalu terkesan bijaksana dan penuh perhitungan, menatapnya lama dengan sorot mata yang tajam. Prabowo, kamu tahu apa yang saya harapkan darimu. Tugasmu bukan hanya soal kemenangan di medan perang, tapi tentang menjaga nama baik keluarga ini, ujar Soeharto, menekankan tanggung jawab besar yang ia bebankan kepada menantunya. Pernyataan tersebut menambah beban di pundak Prabowo. Ia tahu bahwa di luar dunia militer, keluarga Soeharto memiliki pengaruh yang sangat besar. Bukan hanya keluarga yang harus ia lindungi, tetapi juga sistem dan orang-orang yang bergantung pada kekuatan politik yang ada. Dalam hati, Prabowo berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, meski kenyataannya tugas ini bisa membawa dirinya lebih jauh dari Titik, bahkan menghadapi ancaman yang lebih besar. Ketegangan semakin terasa ketika Prabowo harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tugas-tugas yang semakin kompleks, dan ketidakpastian yang datang dengan posisi militernya, membuatnya semakin sering pergi dari rumah. Ia merasa bersalah karena harus meninggalkan Titik dalam situasi yang penuh ketegangan. Setiap kali ia pergi, Titik selalu memberikan dukungan, meski Prabowo tahu bahwa ia seringkali merasa kesepian dan tertekan oleh berbagai peran yang harus ia jalani sebagai istri dari seorang pria yang memiliki kedudukan penting di militer. Namun, di balik semua itu, cinta mereka tetap bertahan. Titik selalu ada untuk memberikan semangat, menulis surat yang penuh dengan doa dan harapan agar Prabowo selalu selamat dalam setiap misi. Surat-surat itu menjadi penghiburan bagi Prabowo di tengah kesibukannya yang padat dan penuh dengan ancaman. Baginya, kata-kata Titik adalah sumber kekuatan, meski mereka harus hidup terpisah dalam waktu yang panjang. Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menjaga hubungan dengan pihak-pihak lain di dalam pemerintahan. Tugas-tugas militer yang semakin rumit seringkali membawa Prabowo berhadapan dengan keputusan-keputusan politik yang besar. Ia mulai merasakan bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana orang-orang dengan kepentingan berbeda berusaha mempengaruhi arah kebijakan. Tugasnya tidak hanya sebagai seorang perwira, tetapi juga sebagai seseorang yang harus menjalani keseimbangan dalam dunia yang penuh dengan intrik politik dan kekuasaan. Salah satu pertemuan yang sangat menentukan bagi Prabowo terjadi di Istana Negara, ketika Presiden Soeharto memanggilnya untuk sebuah pertemuan tertutup. Dalam pertemuan tersebut,
Soeharto meminta Prabowo untuk lebih aktif dalam mengambil peran dalam pembangunan negara, baik melalui jalur militer maupun dalam kapasitas sebagai figur yang bisa mewakili keluarga Soeharto. Ia merasakan bagaimana peran dirinya dalam pemerintahan semakin besar, meskipun hatinya tetap terikat pada dunia militer. Prabowo, dengan segala rasa hormat kepada mentornya itu, mulai mempertimbangkan apa yang telah diajarkan oleh Soeharto, bahwa dalam setiap langkah yang diambil, baik di medan perang maupun dalam dunia politik, seorang pemimpin harus siap untuk mengorbankan segala sesuatu demi negara. Tapi, di tengah semua itu, ia tidak bisa melupakan cintanya pada Titik, yang terus menunggunya dengan sabar. Sebagai seorang pria yang penuh dengan tanggung jawab, Prabowo merasa bahwa ia harus menanggung beban ini dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa tugas-tugas militer yang semakin kompleks akan mengubah hidupnya, tetapi ia juga sadar bahwa dengan dukungan Titik dan dengan tekad yang kuat, ia bisa menghadapinya. Mereka berdua kini semakin terikat oleh cinta, tetapi juga oleh tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan pribadi. Perjalanan mereka sebagai pasangan yang saling mencintai kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Keluarga Soeharto, dunia militer, dan politik, semuanya menyatu dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Bab berikutnya akan mengisahkan tentang bagaimana Prabowo semakin mendalami dunia militer dan mulai mendapatkan pangkat serta peran yang lebih besar, meskipun harga yang harus ia bayar semakin tinggi. Prabowo Subianto kini semakin matang dalam dunia militer. Ia telah melalui berbagai ujian yang menguji ketahanan fisik, mental, dan emosionalnya. Tugas-tugas yang diterimanya semakin berat, tidak hanya karena tantangan militer yang harus ia hadapi, tetapi juga karena beban politik yang tak terpisahkan dari posisinya sebagai bagian dari keluarga Soeharto. Setiap langkah yang diambil oleh Prabowo selalu dilihat oleh banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya seorang prajurit, tetapi juga simbol kekuatan militer Indonesia. Pada suatu waktu, Prabowo dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk tugas yang sangat penting. Tugas tersebut bukan hanya sekedar operasi militer, tetapi merupakan sebuah misi diplomatik yang penuh dengan tantangan dan ketegangan. Soeharto, dengan penuh keyakinan, memilih Prabowo karena ia tahu bahwa Prabowo tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang sangat terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto memberikan pesan yang berat kepada menantunya. Prabowo, tugas ini bukan hanya soal memenangkan perang atau menjalankan perintah. Ini soal mempertahankan marwah negara kita di mata dunia. Kegagalan dalam misi ini bisa mengubah segalanya, ujar Soeharto, dengan nada yang serius dan penuh beban. Prabowo menatap ayah mertuanya itu dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua mata tertuju padanya, baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Tugas itu membuat Prabowo harus meninggalkan Titik lagi, dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan seorang perwira yang berkomitmen untuk menjalankan tugas negara, meskipun seringkali harus mengorbankan waktu bersama orang-orang terdekat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Prabowo tidak pernah berhenti memikirkan Titik. Cinta mereka tetap menjadi sumber kekuatan, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Ketika Prabowo memulai perjalanan misi diplomatiknya, ia merasakan betapa beratnya tugas yang harus diembannya. Tugas ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang strategi politik yang rumit. Ia berhadapan dengan perwakilan dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan berbeda dengan Indonesia. Semua keputusan yang diambil akan berdampak pada keamanan negara dan juga hubungan internasional Indonesia. Prabowo, yang selama ini telah terbiasa dengan tekanan, kini menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Misi itu membawa Prabowo ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Ia harus berbicara dengan para diplomat, mengatur strategi, dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bisa menentukan nasib negara. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang tajam. Setiap pertemuan, setiap negosiasi, terasa seperti medan perang yang harus dimenangkan dengan kecerdasan dan kejelian dalam membaca situasi. Namun, di balik kesibukan dan ketegangan tersebut, Prabowo selalu merasakan kerinduan yang mendalam pada Titik. Setiap malam, ia menulis surat untuknya, mengungkapkan perasaan rindu dan cinta, meskipun waktu dan jarak seakan memisahkan mereka. Titik selalu membalas surat-surat itu dengan kata-kata yang penuh semangat,
mengingatkan Prabowo untuk tetap teguh dan yakin bahwa tugas yang ia emban adalah untuk kebaikan negara. Dalam setiap surat, Titik selalu mengungkapkan doa-doanya, berharap agar Prabowo selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas besar yang dihadapinya. Pada suatu malam, setelah menjalani negosiasi yang sangat berat dengan negara-negara besar, Prabowo merasa begitu lelah. Ia duduk di sebuah ruangan hotel, merenung, dan menatap foto Titik yang ia bawa. Dalam kesendiriannya, ia teringat akan kata-kata Soeharto yang selalu mengingatkannya untuk menjaga kehormatan keluarga dan negara. Namun, ia juga merasa bahwa dirinya kini semakin terjebak dalam pusaran kekuasaan yang tak selalu dapat ia kendalikan. Apakah semua ini sebanding dengan pengorbanan yang telah ia lakukan? Ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Namun, keputusannya untuk bertahan dan menjalani tugas ini bukan hanya didasarkan pada kewajiban militer, tetapi juga pada cintanya kepada Titik. Ia merasa bahwa dengan menjalankan tugas ini, ia juga memberikan kontribusi besar bagi negara dan untuk masa depan keluarga mereka. Meskipun sering terpisah, Prabowo merasa bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang akan membimbingnya melalui segala kesulitan. Misi ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk masa depan bangsa dan untuk keluarga yang ia cintai. Ketika akhirnya misi tersebut berhasil diselesaikan dengan hasil yang menggembirakan, Prabowo merasa lega, namun juga semakin sadar akan betapa kompleksnya kehidupan yang ia jalani. Keputusan-keputusan yang diambil di medan perang atau dalam pertemuan diplomatik kadang-kadang memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkahnya selalu berlandaskan pada tujuan yang lebih besar, mengabdi pada negara dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Setelah kembali ke Indonesia, Prabowo merasakan kembali hangatnya pelukan Titik. Meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka, cinta mereka tetap terjaga. Namun, dalam hati Prabowo, ia tahu bahwa tugas dan tanggung jawabnya di masa depan masih jauh dari selesai. Banyak tantangan yang akan ia hadapi, baik dalam dunia militer maupun politik. Namun, ia siap menghadapi semuanya dengan penuh keyakinan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Titik, meskipun hanya ada dalam bayangannya saat ia bertugas jauh, adalah sumber kekuatan yang selalu ada. Setelah kembali dari misi diplomatik yang menegangkan, Prabowo merasa kehidupannya semakin kompleks. Ia menyadari bahwa tidak hanya tugas militer yang harus ia jalani, tetapi juga peran yang semakin besar dalam keluarga besar Soeharto. Cinta antara dirinya dan Titik Soeharto, meskipun terjalin dalam ikatan yang penuh tantangan, semakin menguatkan tekadnya untuk bertahan. Namun, kini ada satu hal yang harus ia lakukan, sebuah langkah yang lebih berat dari segala hal yang pernah ia hadapi, meminta izin dari Presiden Soeharto untuk menikahi putrinya. Ini adalah langkah yang tidak mudah bagi Prabowo. Bukan hanya karena Soeharto adalah presiden yang memiliki pengaruh besar, tetapi juga karena beban politik dan keluarga yang turut menyertainya. Prabowo tahu betul bahwa keluarga Soeharto tidak hanya berbicara tentang darah, tetapi juga tentang sejarah, kekuatan, dan politik. Setiap keputusan yang diambil akan dipertimbangkan dengan cermat, dan setiap langkah yang salah bisa berujung pada kerugian besar. Namun, cinta Prabowo kepada Titik sudah lebih dari cukup untuk menguatkan tekadnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ia mungkin akan kehilangan kesempatan yang tak akan terulang. Pada suatu sore yang terik, setelah menjalani pertemuan resmi dengan para pejabat militer, Prabowo memutuskan untuk menemui Soeharto di Istana Merdeka. Ia mengenakan pakaian militer dengan penampilan yang tegap, namun hatinya berdegup kencang. Ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi sebuah momen penentu yang bisa mengubah jalan hidupnya. Titik telah lama menjadi bagian dari hidupnya, dan kini ia harus memastikan bahwa langkah selanjutnya adalah langkah yang tepat, dengan mendapatkan restu dari orang yang paling berkuasa di Indonesia. Prabowo memasuki ruang kerja Soeharto dengan rasa cemas yang tidak bisa disembunyikan. Di balik ketenangannya, ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mengamatinya. Soeharto, yang dikenal dengan ketegasannya, tidak langsung mengucapkan sepatah kata pun saat Prabowo duduk di hadapannya. Ruangan itu dipenuhi dengan ketenangan yang tegang, seakan menunggu apa yang akan disampaikan. "Bapak," Prabowo akhirnya memecah keheningan. "Saya datang untuk membicarakan masa depan saya, dan juga masa depan Titik." Suara Prabowo terdengar mantap, meskipun ada sedikit getaran di dalamnya. Soeharto memandangnya dengan tatapan yang tajam, seakan sedang mengukur apakah kata-kata Prabowo benar-benar tulus atau hanya sebuah langkah politik.
Saya tahu apa yang Anda inginkan, Prabowo, jawab Soeharto dengan nada yang tenang. Tetapi, Anda harus ingat, menikahi anak saya bukan hanya soal perasaan pribadi. Ini tentang tanggung jawab yang besar. Anda harus siap dengan segala konsekuensi yang akan datang, baik dalam keluarga ini maupun dalam kehidupan politik Indonesia. Prabowo mengangguk, menundukkan kepala sejenak, lalu dengan tegas berkata, "Saya siap, Bapak. Saya tidak hanya mencintai Titik, tetapi saya juga siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Saya ingin menghabiskan hidup saya bersamanya, dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, dengan semua tanggung jawab yang menyertainya." Soal yang lebih besar kini mulai terungkap di mata Prabowo. Ia bukan hanya seorang perwira militer yang ingin menikahi wanita yang dicintainya. Ia harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, sebuah dunia di mana setiap langkah dihitung, dan setiap keputusan memiliki dampak yang luas. Tanggung jawab yang ia ambil tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga, negara, dan masa depan bangsa. Setelah beberapa saat keheningan yang mematikan, Soeharto akhirnya berbicara. "Baiklah, Prabowo, saya akan memberikan izin saya. Tetapi ingatlah, ini bukan hanya tentang kalian berdua. Anda harus menjaga keluarga ini, dan lebih dari itu, Anda harus siap menghadapi semua risiko yang datang. Saya harap Anda paham apa yang saya katakan." Prabowo merasa seperti beban yang selama ini mengganjal hatinya akhirnya terangkat. Ia merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya kini bertambah besar. Tidak hanya sebagai suami untuk Titik, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan besar yang mengatur jalannya sejarah Indonesia. Dengan restu dari Soeharto, Prabowo kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Titik, tetapi ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Meskipun begitu, cintanya pada Titik dan komitmennya pada negara tidak akan pernah goyah. Ia siap menghadapi segala tantangan, dan lebih dari itu, ia siap menjalani hidup yang penuh tanggung jawab ini bersama orang yang ia cintai. Beberapa minggu kemudian, setelah persiapan yang matang, Prabowo akhirnya melamar Titik dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Titik, dengan air mata bahagia di matanya, menerima lamaran Prabowo, dan mereka memulai perjalanan hidup baru bersama. Namun, perjalanan mereka, baik dalam cinta maupun dalam kehidupan keluarga besar Soeharto, baru saja dimulai. Di hadapan mereka masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dalam dunia militer, politik, maupun kehidupan pribadi. Namun, Prabowo kini merasa lebih siap dari sebelumnya. Cinta dan tanggung jawab telah menyatu dalam dirinya, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan melangkah maju dengan keberanian, karena ia sudah mendapatkan apa yang paling penting, restu dan dukungan dari orang yang paling ia hormati, Presiden Soeharto.